Huria Kristen Batak Protestan, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan HKBP, merupakan gereja Kristen Protestan di kalangan masyarakat Batak, sekaligus menjadi gereja Protestan terbesar di Indonesia. HKBP resmi berdiri pada tanggal 7 Oktober 1861 di Sumatera Utara dan hingga kini menyebar ke berbagai daerah bahkan mancanegara. Keistimewaan HKBP terletak pada paduan suara yang masif serta keinginan yang kuat dari jemaatnya, di mana gereja HKBP umumnya tumbuh dari kemauan jemaat yang berkumpul. Salah satunya adalah HKBP Persiapan Resort Jatimurni yang termasuk ke dalam distrik 19 Bekasi. Di bawah pimpinan Amang Uluan Pendeta Sarip Amsal Pasaribu STH, gereja HKBP Jatimurni terletak di Gang Mantri Tiing nomor 30, Kampung Sawah, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi. Kampung Sawah sendiri dikenal sebagai wilayah dengan ikon toleransi antar umat beragama yang hidup dengan rukun, damai, dan saling menghormati. Seiring berjalannya waktu dan pertambahan jemaat, maka mulailah dibangun gedung gereja di daerah Jatimurni. Setelah meminta berbagai surat rekomendasi pada tahun 2008 hingga tahun 2012, keluarlah IMB tetap dari wali kota pada tanggal 30 April 2014. Sebelum keluar IMB tetap itu kita sudah melaksanakan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama itu dilaksanakan pada 28 Oktober 2012. Proses demi proses pembangunan dilewati, mulai dari perizinan, pembangunan, hingga interior yang secara komplit selesai di tahun 2021. Acara syukuran yang dilakukan pada tanggal 25 April 2021 dihadiri oleh Amang Praeses Distrik ke-19 Bekasi, Inang Uluan HKBP Resort Jatiasi yaitu Inang Pendeta Boru Sinaga, dan Amang Uluan HKBP Jatimurni pada saat itu Pendeta DF Pasaribu beserta seluruh jemaat. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik, itu karena doa semua jemaat ya. Terus dari panitia pembangunan yang semangat, yang bisa berkolaborasi, bekerja baik dengan semua perhalado. Karena sudah layak berdiri sendiri, HKBP Jatimurni yang tadinya merupakan bagian dari Resort Jati Asih pada tanggal 16 Februari 2020 telah menjadi persiapan Resort Jatimurni. Mozaik kaca yang terdapat di HKBP Persiapan Resort Jatimurni menggambarkan berbagai kisah di Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Hingga sampailah pada kaca mozaik paling besar yang bermakna Tuhan Yesus yang akan mengembalakan kita seperti pada Mazmur 23. Sedangkan podium gereja berbentuk seperti cawan, yang bermakna disitulah firman Tuhan ditaburkan menjadi anggur yang diminum setiap orang yang mendengarnya. Untuk bentuk altar gereja berbentuk seperti tangan yang berdoa, dengan interior plafon gedung yang tinggi, memberikan kesan kepada kita sebagai jemaat merasa bahwa kita kecil di hadapan Tuhan. Di awal berdirinya gereja HKBP Jatimurni, terdapat 4 kategorial. Seiring bertambahnya jemaat, remaja dan aposo pun dipisahkan. Jadi sekarang gereja HKBP Persiapan Resort Jatimurni itu memiliki 5 kategorial. Itu pertama AMA, yang kedua SPH, yang ketiga Naposo, yang keempat remaja, dan yang kelima itu sekolah minggu. Jadwal ibadah minggu sebelum pandemi ada 2 jadwal ibadah umum, yaitu pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi. Sekolah minggu sebelum pandemi masuk pukul 7 pagi dan remaja masuk pukul 10 pagi. Tetapi setelah adanya pandemi, sekolah minggu kita sesuaikan dengan kebaktian umum, yaitu masuknya jam 7 dan jam 10. Dan kebaktian remaja kita satukan dengan remaja Naposo dan kebaktian umum. Uniknya, di HKBP Persiapan Resort Jatimurni tidak membedakan usia dalam pelayanan, khususnya musik. Ya, untuk HKBP Jatimurni secara khusus pelayanan di pemusik, kita tidak membedakan atau membatasi usia, namun kita berikan kebebasan. Namun secara khusus di dalam pelayanan pemusik di ibadah umum atau ibadah dewasa, kita memastikan mereka ini bisa menggunakan not balok, juga chordnya, dan juga buku logo, sehingga dia bisa mengikuti buku ND dan juga lagu-lagu yang memang kita gunakan di setiap ibadah umum atau dewasa.
bentuk pelayanan diakonia di Gereja HKBP Jatimurni sebelum pandemi COVID-19 berjalan dengan baik. Diakoni sosial bersama CS selalu mengunjungi orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah karena diakibatkan, contohnya karena kecelakaan, jadi dia dirawat di rumah. Juga karena penyakit menahun bagi orang-orang yang sudah tua. Pun seterusnya kami mengunjungi orang yang karena kedukaan, diakibatkan karena berduka, dan juga karena diakibatkan banjir. Semenjak pandemi, Diakonia menjalankan pelayanan bagi orang-orang yang terdampak oleh pandemi. Sudah 4 tahap pemberian pertolongan bagi yang kehilangan pekerjaan atau keluarga yang paling membutuhkan. Inilah sejarah perkembangan dan pelayanan di HKBP Jatimurni, dan aku bangga menjadi bagian dari HKBP Jatimurni.